Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan English 45. Belajar bahasa Inggris dengan cara yang sederhana, menyenangkan, dan tentunya sangat mudah. Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan verbal sentence dan nominal sentence. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, ini disebut dengan kalimat verbal dan kalimat nominal. Verbal sentence and nominal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja asli atau kalimat yang kata kerjanya menunjukkan suatu aktivitas. Kalau dalam bahasa Indonesia, verbal sentence itu adalah kalimat yang predikatnya pure murni menggunakan kata kerja. Sedangkan kalimat nominal itu adalah kalimat yang kata kerjanya atau predikatnya itu berupa linking verb. Apa itu linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja penghubung yang biasa kita kenal dengan sebutan to be. Apa saja? Bisa jadi berbentuk is, am, are, was, were, atau yang lain-lain. Pola kalimat dalam kalimat verbal itu terdiri dari subjek, lalu ada verb sebagai predikat. Jadi predikatnya di sini adalah verb. Verb itu adalah bermakna kata kerja, lalu diikuti oleh objek. Sedangkan dalam kalimat nominal, susunan pola kalimatnya terdiri dari subjek, and then linking verb, lalu diikuti oleh adjective atau kata sifat, atau diikuti noun, kata benda, bisa juga diikuti oleh adverb, kata keterangan. Nah, adik supaya lebih jelas lagi, coba kita lihat contoh dari masing-masing kalimat. Contoh di kalimat verbal, perhatikan yang nomor 1. Mr. John teaches English. Di sini subjeknya adalah Mr. John, lalu predikatnya adalah teaches, bermakna mengajar, berbentuk kata kerja, and then English, bermakna bahasa Inggris. Jadi kalimat verbal di sini sebagai contoh nomor 1 berpredikat kata kerja. Look at number 2. Laura is learning English. Laura sedang belajar bahasa Inggris. Di sini subjeknya Laura, predikatnya is learning sebagai verb, and then objeknya English. Lalu nomor 3, we went to Jakarta last holidays. Kita pergi ke Jakarta liburan yang lalu. Subjeknya we, predikatnya when berbentuk kata kerja, lalu diikuti oleh keterangan tempat dan waktu. Berikutnya adalah contoh pada kalimat nominal. Coba adik-adik perhatikan perbedaannya tiap-tiap nomor ya. Nomor 1 pada kalimat nominal, Mr. John is an English teacher. Pak John adalah seorang guru bahasa Inggris. Nah, coba perhatikan, apakah ada kata kerjanya? Tidak ada. Oleh karena itu, harus diberikan linking verb. Jadi tidak boleh langsung Mr. John, an English teacher. Nah, tidak boleh begitu. Jadi harus ada linking verb, ada penghubungnya antara subjek dan kata setelahnya. Jadi Mr. John is an English teacher. Kenapa kok is bukan are? Karena Mr. John itu adalah singular subject atau subjek yang berbentuk tunggal. Tunggal artinya satu. Oke. Perhatikan yang nomor 2. Laura is a student. Laura adalah seorang siswa atau seorang murid. Apakah ada kata kerjanya? Tidak ada. Jadi langsung menjelaskan bahwasanya Laura seorang siswa. Jadi setelah linking verb dia diikuti oleh noun, kata benda. Yang nomor 3, we were in Jakarta last holidays. Kita berada di Jakarta liburan yang lalu. Jadi tidak menggunakan kata kerja. Setelah kata we, setelah kata subjek, itu langsung ada adverb. Oleh karena itu dibutuhkan linking verb. Nah, jadi itulah perbedaan antara kalimat verbal dan kalimat nominal. Satu hal yang harus adik-adik ingat adalah kalimat verbal dari kata verb berarti menggunakan predikat berbentuk kata kerja. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang nggak ada kata kerjanya.
Jadi menggunakan linking verb yang berbentuk to be biasanya. Oke, mudah bukan? Selamat belajar ya.